A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratina bil Mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa khususan ya Allah ila hadrati ya Allah Syekh Nawawi Al-Bandani wa Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Niki saderenge sebelumnya ada revisi di bab-bab awal-awal dulu, yakni qauluhu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa hadhil jumlatu utawi ikilah jumlah. Dulu jumlah hadhil jumlah dulu saya kembalikan ke jumlah laula an hadanallah, itu salah. Yang benar itu wahadil jumlah itu adalah wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ini jumlah ini adalah jumlah musta'nafah atau bisa menjadi hal. Kemudian yang kedua itu di qauluhu wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi. Ismu jam'in li sahibin bima'na sahabiyyi wa huwa man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da nubuwatihi fi hali hayatihi ing dalem tingkah sugenge Kanjeng Nabi. Dulu saya maknanine fi hali hayati ing dalem tingkah sugenge sahabat. Maksudnya yang benar itu ing dalem tingkah sugenge Kanjeng Nabi. Jadi sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Kanjeng Nabi setelah kenabian beliau dalam keadaan Nabi masih hidup. Oleh karena itu nanti nggak rancu. Nggak rancunya di wamin thamma adu Muhammad bin Abi Bakrin radhiyallahu anhuma sahabiyan. Ulama menghitung Muhammad ibnu Abi Bakar radhiyallahu anhuma sebagai sahabat ma'a wiladatihi qabla wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Muhammad ibnu Abi Bakar dilahirkan sebelum wafatnya beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf. Kemudian lanjut ke pembahasan kemarin tentang air mutlak. Jadi air mutlak secara garis besarnya itu air yang belum dipakai untuk menghilangkan hadas atau najis, kemudian yang tidak taghayyur atau tidak mengalami perubahan. Perubahan itu ada kalanya dengan mukhalid, ada kalanya dengan mujawir. Sekarang membahas yang perubahan karena mukhalid. Mukhalid dibagi menjadi dua lagi, nanti ada mukhalid yang suci, ada mukhalid yang najis. Mukhalid itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibedakan dengan kasat mata. Berarti dia hancur di dalam air atau larut. Kemudian perubahan dengan mukhalid yang suci. Sekarang membahas mukhalid yang suci terlebih dahulu.
Mukhalid yang suci yang jatuh ke dalam air, kemudian air itu sangat-sangat bisa dihindarkan dari sesuatu tersebut, mukhalid tersebut, itu hukumnya bagaimana? Kalau sudah taghayyur, maka otomatis air tersebut bukanlah air mutlak lagi. Baik perubahannya itu bisa dilihat secara kasat mata, berarti hisian kayak kemarin, taqdirian, atau perubahan tersebut hanya sebatas dikira-kirakan. Sekarang membahas tentang air yang berubah karena mukhalid, namun perubahannya hanya dikira-kirakan, taqdirian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falau waqa'a fil ma'i'un dhahirun yuwafiquhu fi sifatihi furridha wasful khalidil mafqudi mukhalifan fi awsati sifat. Falau waqa'a maqalamun tumibo jatuh fil ma'i ing dalem banyu apa ma'i'un barang kang cuer, zat cair, dhahirun kang suci apa ma'i' yuwafiquhu kang nocoki apa ma'i'un dhahirun ing banyu, hunya kembalinya ke alma atau air, nocoki fi sifatihi ing dalem pira-pira sifate banyu. Jawabu syartilau furridha mongko den kira-kira ake apa wasful khalidi sifate barang kang nyampuri al mafqudi kang ilang, dan kira-kira ake mukhalifan hale kang nulayani utawa hale berbeda fi ausati sifati ing dalem tengah-tengahe pira-pira sifat. Falau waqa'a fil ma'i'un dhahirun yuwafiquhu fi sifatih, apabila jatuh ke dalam air zat cair yang suci yang cocok dengan sifat-sifat air, berarti bisa ditafsirkan kembar-bar, sama persis. Maka bagaimana? Furridha. Ini metode pertama. Furridha wasful khaliti al-mafqudi mukhalifan fi awsatis sifat. Dikira-kirakan sifat mukhalid yang hilang dengan pengkira-kiraan yang berbeda dalam perbandingan sifat yang sedang. Jadi diuji. Arahnya ke situ nanti. Ada pengujian, namun pengujian ini sifatnya itu sedang, tidak berat. Lah yang diuji apa? Yang diuji wasful khalidil mafqud, sifat mukhalid yang hilang. Lanjut, kalau ni asyiril inabi, koyo warnane peresane anggur, peresan anggur. Abiyadha pada uga ono apa warnane asyiril inab utawa peresane anggur iku putih au aswada utawa ireng, wa ta'amir rumani lan rasane delima, wa raihil ladzani lan ambune menyan Arab. Al-ladzan itu al-lubanu az-zakar, jadi tanaman luban jantan. Jantan maksudnya seperti kurma jantan atau kurma betina, ngono lho. Pemahamannya kalau menurut saya. Jadi menyan atau kemenyan yang mungkin diproduksi dari tanaman luban jantan. Kaza koyo ikilah furridha wasful khalidil mafqudi mukhalifan. Qala hundawake ingda sapa Ibnu Abi Asruna, Imam Ibnu Abi Asrun.
Contohnya sifat-sifat yang sedang itu kalau ni asyiril inab, warna dari perasan anggur, baik berwarna putih atau berwarna hitam. Kemudian untuk pengujian pada rasa itu diuji dengan ta'mur rumman, rasa dari delima. Kemudian untuk pengujian bau itu raihul ladan, kemenyan Arab. Kadzaqalahu Ibnu Abi Asrun. Beginilah metode yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Abi Asrun. Wa'tabarolan milang-milang sapa Ar-Royani Imam Ar-Royani milang-milang al-ashbaha ing barang kang luwih nyerupani bil khalidi kelawan barang kang nyampuri. Kemudian metode yang kedua itu dengan menggunakan sesuatu yang lebih menyerupai terhadap sesuatu yang bercampur dengan air tersebut. Ini metode ini yang digunakan oleh Imam Ar-Royani. Tafreknya bagaimana atau pengembangan masalahnya bagaimana? Fama ulwarudi monggo utawi banyu mawar al-munghoti irraihati kang wis kapegot ambune iku yufrodu dan kira-kira ake opo ma ulwardil munghoti irraihah alal qaulil awali ingatase pendapat kang pertama yufrodu minal ladhani kelawan menyan Arab. Fa innahu krono sak temene alladhan iku ausatu lewih tengah-tengah firraihati ing dalem ambu. Wa illam yushbih senajan ora nyerupani opo alladhan sifatal waqi ing sifate barang kang tumibo. Pengembangan masalahnya fama ulwardil munghoti irraihah apabila air kemasukan air mawar yang sudah hilang baunya maka yufrodu alal qawlil awal minal ladan. Maka menurut metodologi yang pertama dari pendapat yang pertama atau berasas pendapat yang pertama dikira-kirakan menggunakan al-ladhan atau diuji menggunakan al-ladhan. Alasannya fa innahu awsatu firraihah karena al-ladhan termasuk paling sedang dalam pengujian bau. Contohnya air 2 kolah atau air 1 ember yang gampang. Air 1 ember tercampur dengan air mawar yang hilang baunya 1 gelas. Taghyur apa tidak, berubah atau tidak, maka diuji dengan al-ladhan menurut metode yang pertama. Seandainya ketika diuji dengan al-ladhan terdapat perubahan pada baunya, maka juga bisa dipastikan bercampurnya air tersebut dengan air mawar yang hilang baunya, termasuk airnya pun taghayyur juga, yang berakibat air tersebut tidak mutlak lagi. Berarti yang diuji hanya dalam kasus air mawar yang hilang baunya ini, yang diuji hanya sifat yang hilang, yaitu bau. Warna dengan rasanya nggak usah diuji karena sudah tahu yang masuk atau yang bercampur tadi, yakni air mawar yang hilang baunya. Lah sekarang kalau kita belum tahu apa yang masuk di dalamnya, yang kita ketahui cuma air ini sudah kemasukan sesuatu atau mukhalid yang sama sifatnya dengan air, maka ketiga-tiganya dipakai. Diuji dengan peresan anggur untuk pengujian warna, kemudian untuk pengujian masalah rasa menggunakan delima,
untuk pengujian masalah bau menggunakan kemenyan Arab tadi, al-ladhan. Wa in lam yushbih sifatal waqi, walaupun menggunakan ladhan untuk pengujian masalah bau tadi sama sekali tidak menyerupai sifat apa yang jatuh. Yang jatuh kan tadi air mawar yang hilang baunya. Ladhan itu berbeda baunya dengan air mawar. Itu kalau menggunakan metode yang pertama. Wa alasani yu'tabaru bima iwardin lahu raihatun. Kemudian dengan metode yang kedua, maka diuji menggunakan air mawar yang masih ada baunya. Li'annahu ashbahu bil mukhalidi, karena air mawar yang masih ada bau itu lebih menyerupai dengan mukhalid tersebut, sesuatu yang bercampur dan larut di dalam air tersebut, yakni air mawar yang hilang baunya.